Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di zona horor. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di video kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita legenda yang terkenal di Maluku. Namun buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan teman-teman juga boleh support saya dengan cara subscribe di channel ini, dan jangan lupa buat aktifkan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi atau cerita-cerita lainnya. Legenda ini bercerita tentang asal-usul dari Nenek Luhu, makhluk misterius yang memiliki kaki sebelah berbentuk manusia dan kaki satunya lagi berbentuk kaki kuda. Nenek Luhu sendiri sering menampakkan dirinya ketika hujan turun dengan lebat disertai dengan cuaca yang panas. Menurut kepercayaan warga setempat, Nenek Luhu ini bisa menculik siapa saja yang ia lihat, terutama anak-anak. Nah, siapa sih sebenarnya Nenek Luhu ini? Bagaimana ia bisa menjadi makhluk seperti itu? Mari kita simak ceritanya. Jauh sebelum zaman penjajahan Belanda, ada sebuah negeri yang sangat makmur dan kaya di Pulau Seram. Negeri ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan adil, yang bernama Raja Luhu. Raja Luhu memiliki 3 orang anak, yaitu Taina Luhu, Sabidin Luhu, dan Kasimin. Taina Luhu adalah anak sulung sang raja yang baik, patuh, berakhlak mulia, rajin beribadah, bahkan sampai mandiri, dan ia juga sangat menyayangi keluarganya. Suatu hari, kabar tentang kekayaan negeri Luhu sampai ke telinga penjajah Belanda yang ada di Ambon. Mereka pun berniat untuk menyerang dan merampas harta benda negeri Luhu. Mereka mengirim pasukan perang yang besar dan kuat untuk mengepung negeri Luhu dari darat maupun di laut. Raja Luhu yang mengetahui rencana jahat penjajah Belanda itu, ia pun meminta kepada anak-anaknya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Taina Luhu bersama ibunya dan beberapa pengawal pergi ke arah utara untuk menuju Gunung Binaya. Sabadin Luhu bersama beberapa pengawal pergi ke arah selatan menuju Teluk Elba Putih. Sedangkan Kasim Luhu bersama beberapa pengawal pergi ke arah barat menuju Teluk Biru. Raja Luhu sendiri tetap bertahan di istana bersama pasukan terakhirnya untuk melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya pasukan Raja Luhu tidak mampu menahan serangan musuh yang begitu dahsyat. Raja Luhut gugur di medan perang bersama para prajuritnya. Istana dan negerinya pun jatuh ke tangan penjajah Belanda. Sementara itu, Taina Luhu dan rombongannya berhasil mencapai Gunung Binaya. Di sana mereka menemukan sebuah mata air yang jernih dan sangat segar. Mereka pun memutuskan buat beristirahat di sana sambil menanti kabar dari ayahnya dan saudara-saudaranya. Namun ternyata penjajah Belanda tidak puas hanya dengan menguasai negeri Luhu. Mereka juga ingin menangkap dan membunuh semua keturunan Raja Luhu agar tidak ada lagi yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Mereka pun mengirim mata-mata untuk mencari tahu keberadaan Taina Luhu dan saudara-saudaranya. Dan ya, salah satu mata-mata penjajah Belanda berhasil menemukan jejak Taina Luhu di Gunung Binaya. Ia pun segera melaporkan hal itu kepada komandannya, dan komandan penjajah Belanda langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Taina Luhu. Taina Luhu tidak menyadari bahwa bahaya sudah mengintainya. Ia sedang asik mandi di mata air bersama ibunya, ketika tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dan suara teriakan dari arah hutan. Ia pun segera mengenakan pakaiannya dan berlari menuju tempat persembunyiannya. Namun sayang,
usahanya gagal. Ia terlambat karena pasukan penjajah Belanda sudah mengepung dan menyerang rombongannya. Tainaluhu melihat ibunya dan pengawalnya terbunuh di depan matanya sendiri. Ia pun merasa sangat sedih dan marah. Ia kemudian berteriak dengan suara yang lantang, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Jangan biarkan musuh-musuh menghancurkan negeri ini. Berikanlah hamba-hamba-Mu kekuatan untuk melawan mereka." Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir menyampar di mana-mana. Angin kencang yang berhembus dan hujan turun dengan lebat. Tainaluhu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Ia juga merasa tubuhnya berubah menjadi lebih besar dan kuat. Ia melihat kaki kanannya berubah menjadi kaki kuda, sedangkan kaki kirinya tetap berbentuk manusia. Tainaluhu tidak mengerti apa-apa yang terjadi pada dirinya. Namun ia tidak punya waktu untuk bertanya-tanya. Ia melihat pasukan penjajah Belanda yang masih hidup mendekati dirinya dengan senjata terhunus. Ia pun kemudian mengeluarkan suara yang menggelegar, "Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Kami adalah anak-anak negeri dari Luhu yang tangguh dan berani. Kami akan selalu melawan kalian sampai titik darah penghabisan." Tainaluhu pun lalu menyerang pasukan penjajah Belanda dengan ganas. Ia menginjak-injak mereka dengan kakinya yang berbentuk kaki kuda. Ia juga memukul-mukul mereka dengan tangannya yang masih berbentuk manusia. Ia tidak memberi ampun kepada siapapun yang menghalangi jalannya. Pasukan penjajah Belanda ketakutan melihat kemarahan Tainaluhu. Mereka mencoba untuk melarikan diri, namun sia-sia. Tainaluhu berhasil membunuh mereka semua tanpa ada yang tersisa. Setelah itu, Tainaluhu merasa sangat lelah dan kesepian. Ia tidak tahu harus kemana dan harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdoa, menangis, dan berserah diri kepada Allah. Sejak saat itu, Tainaluhu dikenal sebagai Nenek Luhu, makhluk misterius yang sering muncul ketika hujan turun dengan lebat disertai dengan cuaca yang panas. Nenek Luhut selalu mencari anak-anak yang berada di luar rumah untuk diculiknya. Menurut kepercayaan warga setempat, Nenek Luhu menculik anak-anak karena ia merindukan keluarganya yang sudah tiada. Nah, itulah dia cerita makhluk tentang legenda Nenek Luhu yang saya dapat dari berbagai sumber yang ada di internet. Dan terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.